Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ningsi Sriwahyuni, Esos MA, dosen program studi psikologi, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Unimuda Sorong. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTP bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan PDD UKTPT ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Perkembangan, di mana pemaparan mengenai mata kuliah ini menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Nah, berikut adalah outline atau kerangka pemaparan dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Antara lain, mengenai deskripsi mata kuliah, lalu kemampuan yang diharapkan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, juga terkait dengan materi pembelajaran, topik-topik apa saja yang akan dibahas dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan ini, juga capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, lalu metode pembelajaran, serta sistem penilaian. Dalam pemaparan ini juga akan ditampilkan rekaman video proses pengajaran dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan. Untuk deskripsi mata kuliah, Psikologi Perkembangan, identitas mata kuliah dari mata kuliah Psikologi Perkembangan ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh pada semester ganjil dengan kode mata kuliah PSI 1101 dan status adalah wajib. Mata kuliah Psikologi Perkembangan ini adalah mata kuliah dasar yang harus ditempuh oleh mahasiswa tingkat awal untuk bisa melanjutkan pada mata kuliah lainnya. Lalu bobotnya adalah sebesar 3 SKS, di mana tidak ada mata kuliah persyarat karena ini merupakan mata kuliah dasar yang diambil pada semester 1. Kemudian pengampunya adalah saya sendiri, Ningsi Sriwahyuni, Esos MA. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah Psikologi Perkembangan ini berisi penjelasan tentang kajian perkembangan masa hidup dari masa konsepsi hingga masa remaja. Fase perkembangan lainnya yaitu masa dewasa hingga masa lansia akan dilanjutkan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan lanjutan. Kemudian dalam mata kuliah ini juga akan dibahas atau dikaji mengenai teori-teori yang digunakan dalam menjelaskan perkembangan manusia dari berbagai aspek, baik aspek pendekatan maupun perkembangan. Lalu kemampuan yang diharapkan diperoleh mahasiswa pada mata kuliah ini, nantinya mahasiswa diharapkan dapat memahami serta menjelaskan berbagai perspektif yang dapat digunakan untuk bisa menjelaskan mengenai perubahan maupun perkembangan manusia, serta mengkaji teori-teori psikologi perkembangan. Adapun materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan ini antara lain mengenai perspektif perkembangan masa hidup, di mana pada materi ini mahasiswa akan berfokus pada kajian mengenai teori-teori yang digunakan dalam memahami perkembangan manusia. Lalu berikutnya, mengenai permulaan biologi.
proses yang dialami atau yang dihadapi setiap manusia dimulai semenjak masa konsepsi atau yang disebut sebagai permulaan biologi ini. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai perkembangan prakelahiran dan juga masa pada saat kelahiran. Selanjutnya juga mahasiswa akan belajar mengenai perkembangan dari berbagai aspek, baik itu fisik, kognitif, maupun sosio-emosi, dari masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak pertengahan, masa kanak-kanak akhir, hingga pada fase remaja. Untuk sistem pembelajarannya sendiri, bentuk pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini adalah kuliah atau responsi maupun tutorial dengan bobot persentase sebesar 100% serta kredit sebesar 3 SKS. Komponen bentuk perkuliahan lain, semisal seminar maupun praktikum ataupun praktik lapangan, belum digunakan atau diterapkan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini karena ini adalah mata kuliah dasar yang ditempuh oleh mahasiswa tingkat awal. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam mata kuliah psikologi perkembangan ini, beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan bisa ditempuh atau bisa dicapai oleh mahasiswa antara lain yang pertama, CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan serta mendiskusikan terkait dengan perspektif masa hidup. Selanjutnya, mahasiswa juga dibebankan pada CPMK 2, yaitu mampu mengidentifikasi serta menjelaskan masa permulaan perkembangan manusia. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjelaskan serta mengidentifikasi perkembangan masa bayi. Lalu, pada CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi perkembangan masa kanak-kanak awal, pertengahan, maupun akhir. Dan selanjutnya, CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam menganalisa perkembangan masa remaja. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah psikologi perkembangan ini adalah metode pembelajaran sinkronus lewat pertemuan tatap muka di kelas maupun lewat tatap maya melalui berbagai platform yang tersedia. Salah satunya adalah melalui Zoom Meeting. Selain itu juga, metode pembelajaran yang ditekankan pada mata kuliah ini adalah dalam bentuk diskusi kelompok, dalam bentuk studi kasus, pembelajaran kooperatif maupun pembelajaran berbasis masalah. Untuk sistem penilaiannya sendiri, salah satu rubrik penilaian yang ditampilkan di sini adalah rubrik penilaian ujian tengah semester, di mana aspek-aspek penilaiannya antara lain mampu menjelaskan konsep teoritis psikologi perkembangan. Kemudian, aspek berikutnya adalah mampu menjelaskan mengenai perlunya mempelajari psikologi perkembangan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang menjadi aspek penilaian adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep permulaan biologis serta memahami perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Untuk bobot penilaian dalam mata kuliah psikologi perkembangan ini, menggunakan indikator penilaian berupa kuis, tugas kelompok, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Dengan bobot persentase untuk kuis sebesar 20%, tugas kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir sebesar 30%. Adapun buku referensi utama yang digunakan, yang pertama adalah buku karya John W. Santrock, Lifespan Development, edisi terbaru, edisi 13, dan juga buku Lifespan View pada edisi terbaru, edisi 7, yang ditulis oleh Robert V. Cale dan juga John C. Sonnenau. Selain itu, beragam jurnal ataupun artikel-artikel terkait yang bisa mendukung pemaparan dari
materi yang dibahas pada tiap-tiap sesi pertemuan. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman video proses pembelajaran dalam salah satu kuliah sinkronus tatap maya, mata kuliah Psikologi Perkembangan yang saya ampu. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat, sehat fisiknya, sehat mentalnya. Oke, jadi rekan-rekan, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam ruang maya ini untuk menyelenggarakan perkuliahan kita dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan, yang mana pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari rekan-rekan semua kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bagi rekan-rekan yang non-muslim, nanti silahkan menyesuaikan ya. Oke, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman, sebelum saya melaksanakan pemaparan materi pada perkuliahan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan rules kelas kita. Jadi, selama kegiatan perkuliahan berlangsung, teman-teman diharapkan untuk bisa tetap mengaktifkan kameranya ya. Seperti itu. Oke, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu pada si akad ya. Silakan nanti teman-teman yang dipanggil namanya boleh menjawab. Baik. Nindi Mailani. Hadir Ibu. Oke. Baik, selanjutnya pada pertemuan kita hari ini, materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan perkembangan kognitif dan sosioemosi pada masa bayi. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai perkembangan fisik ya, perkembangan fisik pada masa bayi. Baik. Oke, sebelum kita memasuki pada materi inti kita terkait dengan perkembangan kognitif dan juga sosioemosi pada masa bayi, saya ingin bertanya terlebih dahulu tentang rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian semuanya kabarnya seperti apa? Baik ya? Sehat semua? Ada yang sedang sakit? Ada, Bu. Siapa yang sakit? Ilham sedang sakit. Semoga lekas sembuh ya. Tadi ada beberapa juga rekan-rekan yang tidak hadir ya. Joshua dan juga Fakih. Mungkin nanti coba ditelusuri seperti apa kabarnya. Oke. Kemudian saya ingin menanyakan, ya. Kemudian saya ingin menanyakan terkait dengan kendala-kendala. Jadi selama proses perkuliahan kita, baik pada perkuliahan psikologi perkembangan ini atau mungkin pada perkuliahan-perkuliahan yang lain, apakah ada kendala yang teman-teman hadapi, baik itu terkait dengan akademik maupun yang lainnya, mungkin boleh sharing. Nanti kita akan coba membahas atau menindaklanjuti terkait dengan hambatan-hambatan atau kendala-kendala tersebut. Silakan ada yang mau menyampaikan atau mau berbagi. Oke, baik. Masalah kendala jaringan ya dalam perkuliahan daring. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang mau menyampaikan terkait dengan kendala atau hambatannya selama proses perkuliahan. Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih Nindi atas sharingnya. Semoga nanti kita akan coba tindak lanjuti dengan dosen-dosen program studi yang lain. Dan saya harapkan kalau memang tidak ada kendala, tentu itu yang saya harapkan proses perkuliahan teman-teman semua bisa berjalan lancar, tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan, seperti itu. Sehingga nantinya rekan-rekan semua bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Oke. Baik.
saya akan coba share materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya mungkin tadi saya ingin sedikit melakukan assessment ya, mengenai pemahaman teman-teman terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, silakan mungkin bisa disiapkan perangkatnya, masing-masing handphonenya, boleh nanti di scan kode yang akan muncul pada layar teman-teman. Saya akan tampilkan dulu ya. Oke, sudah muncul kode untuk join di Mentimeter ini. Silakan, boleh teman-teman mulai join pada kode yang tertera. Oke, sudah ada beberapa respon yang muncul ya. Tunggu respon yang lain. Jadi apa menurut teman-teman ciri perkembangan kognitif pada masa bayi? Karena ini sebelumnya saya sudah sempat bagikan ya, saya sudah sempat bagikan beberapa bahan bacaan terkait dengan fase perkembangan masa bayi dari berbagai aspek, baik itu fisik, kognitif, sosio-emosi. Minggu lalu kita sudah bahas tentang perkembangan bayi melalui aspek perkembangan fisiknya. Jadi hari ini kita fokus nih pada perkembangan kognitif dan sosio-emosi. Nah, nanti saya pengen melihat ini adalah asesmen sederhana untuk mengetahui pemahaman teman-teman tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, ada tambahan mengeksplorasi anggota tubuh. Oke, pengembangan bahasa. Oke, saya lihat dari jawaban-jawaban yang sudah muncul ini, nampak pemahaman teman-teman terkait dengan fase perkembangan masa bayi dalam konteks perkembangan kognitifnya ini. Jadi artinya teman-teman mungkin sudah sedikit banyak membaca ya bahan bacaan yang sudah sempat saya bagikan sebelumnya. Dari sini saya bisa melihat pemahaman teman-teman secara singkat terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Terkait dengan perkembangan kognitif dan juga nanti akan kita bahas juga mengenai perkembangan sosio-emosi. Nah, ini adalah secara singkat, secara ringkas, konsep yang mungkin sudah teman-teman bangun, teman-teman sudah pelajari, mungkin dari beberapa bacaan yang sudah diberikan sebelumnya mengenai apa saja sebenarnya ciri perkembangan kognitif pada masa bayi. Baik, kita kembali pada ruang utama kita. Nah, saya akan share materi kita pada pertemuan hari ini. Silakan teman-teman bisa menyimak dengan seksama apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, hari ini kita akan masuk pada pertemuan 7 dalam mata kuliah psikologi perkembangan yang akan membahas mengenai fase perkembangan kognitif dan juga sosial emosi pada masa bayi. Nah, pada pertemuan kali ini, saya mengharapkan ada kemampuan akhir yang bisa teman-teman peroleh pada akhir sesi nantinya, di mana saya berharap rekan-rekan sekalian nantinya bisa memahami maupun bisa menjelaskan tahapan perkembangan kognitif pada masa bayi, maupun juga bisa memahami dan menjelaskan tahap perkembangan sosial emosi pada masa bayi. Seperti itu. Oke, ini adalah outline atau kerangka materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perkembangan intelijensi pada bayi. Nah, dalam pembahasan mengenai perkembangan intelijensi nanti akan kita bahas secara menyeluruh bagaimana perkembangan kognitif yang terjadi pada masa bayi. Lalu ini juga nantinya terkait dengan perkembangan bahasanya. Perkembangan bahasa bayi. Seperti apa perkembangan bahasa bayi?
Dan juga teman-teman akan belajar mengenai bagaimana perkembangan sosio-emosi pada masa bayi. Oke. Baik. Selanjutnya, teman-teman sudah nampak ya pada layar teman-teman semuanya. Jadi, perkembangan intelijensi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana konsep-konsep yang berkembang pada masa bayi, mungkin beberapa tadi sudah ada yang menyebutkan, oh, tentang konsep waktu, oh, tentang konsep sosial misalnya. Jadi memang berkaitan dengan konsep-konsep yang berkembang pada masa bayi ini, diantaranya bayi akan mulai mengembangkan terkait dengan konsep ruang. Nah, konsep ruang ini seperti apa? Jadi bayi akan mulai bisa memperkirakan jarak objek yang teraih seperti itu. Kemudian nantinya juga bayi akan mulai mengembangkan tentang konsep berat. Tentang konsep berat ini pada bayi belum terlalu tepat ya, belum terlalu tepat. Karena bayi belum bisa membedakan misalnya benda yang kecil apakah itu selalu ringan atau tidak, atau benda besar itu akan dianggap berat. Tentu akan berkaitan juga dengan pemahaman atau perkembangan intelijensinya seperti itu. Nah, pada bayi sebagian besar mereka menganggap bahwa benda yang kecil itu adalah benda yang ringan. Padahal belum tentu seperti itu ya. Bisa saja benda yang kecil ini adalah benda yang secara berat itu lebih ya dibandingkan dengan ukurannya yang kecil itu tadi. Atau benda yang besar itu selalu dianggap berat seperti itu. Nah, ini masih belum tepat konsep berat seperti itu. Kemudian konsep waktu. Nah, pada bayi tadi ada yang sudah menjawab mungkin tentang konsep waktu. Memang bayi ini belum bisa memahami konsep waktu, belum memahami tentang lamanya waktu seperti itu. Ada selanjutnya, saya akan membagi rekan-rekan semua ke dalam breakout room ya. Jadi saya akan bagi ke dalam 3 breakout room. Nah, teman-teman silahkan nanti berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya yang ada pada breakout room tersebut. Dan setelah melaksanakan diskusi, nah teman-teman nanti saya akan minta untuk memilih salah satu perwakilan yang akan memaparkan mengenai hasil diskusi kalian pada breakout room tersebut. Dalam breakout room nantinya, saya tetap akan memantau, jadi silakan teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi, karena itu akan juga menjadi salah satu penilaian terkait dengan keaktifan teman-teman semua. Oke. Jadi pertanyaannya yang akan teman-teman diskusikan dalam breakout room nanti adalah, apa saja sih tantangan dalam mengamati maupun mengukur perkembangan kognitif pada masa bayi. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana cara orang tua atau pengasuh ini dapat mendukung perkembangan masa bayi. Oke, silakan saya akan mengalihkan teman-teman semua ke breakout room masing-masing ya. Nanti teman-teman mulai bisa berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya. Nah, semua sudah kembali ya ke dalam ruang utama ya. Baik. Dari hasil diskusi rekan-rekan semua pada breakout room tadi, silahkan perwakilannya siapa saja, masing-masing kelompok. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Siapa perwakilan kelompok 1? Devi, Bu. Oke, Devi. Perwakilan kelompok 2? Saya, Bu, Dirna. Dirna, baik. Kelompok 3, siapa yang mewakili? Saya, Bu, Fani. Fani. Oke. Silakan masing-masing perwakilan bisa mempresentasikan hasil diskusinya.
dimulai dari kelompok pertama terlebih dahulu. Devi ya. Devi silakan. Oke, baik. Jadi tadi kami kelompok 1 sudah berdiskusi tentang tantangan dalam mengamati dan mengukur perkembangan kognitif pada bayi. Jadi di sini kami mendapatkan tiga tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan komunikasi, karena bayi belum bisa berkomunikasi secara verbal dengan jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah mereka sebenarnya memahami atau merespon informasi dengan benar atau tidak. Oke, Dari kelompok baik. 1. Baik, terima kasih atas paparannya kelompok 1 ya. Selanjutnya saya ingin dengar hasil diskusi dari kelompok 2. Tadi perwakilannya siapa ya? Dirna ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Masing-masing dari perwakilan kelompok tadi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingin melakukan asesmen lagi. Saya ingin melakukan asesmen untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya pemahaman teman-teman mengenai materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini terkait tadi perkembangan fisik, perkembangan kognitif maupun perkembangan sosial emosi pada masa bayi. Oke, kembali silakan teman-teman siapkan perangkatnya untuk masuk pada platform Kahoot ya. Kita akan coba menggunakan platform Kahoot. Saya akan bagikan pertanyaan terakhir. Skema refleks terjadi semenjak bayi lahir hingga usia 1 bulan. Benar atau salah? Ayo, jangan sampai terkecoh dengan batasan usianya. Oke. Oke, semua sudah menjawab. Mari kita lihat siapa yang berada pada posisi puncak tempati oleh Dini. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita kembali pada topik utama kita ya. Baik. Oke, sesuai dengan yang diharapkan, artinya rekan-rekan semua bisa memahami maupun tadi sudah bisa menjelaskan lewat hasil diskusi terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai perkembangan kognitif maupun perkembangan sosial emosi pada masa bayi. Nah, saya harapkan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa teman-teman kelola dengan baik, bisa teman-teman pelajari kembali untuk menjadi bekal atau bahan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, rekan-rekan semua, perkuliahan kita pada hari ini sudah mencapai pada sesi akhir ya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semua atas partisipasi aktif dari semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat sama seperti hari ini atau bahkan lebih semangat nantinya pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, mari rekan-rekan semua untuk menutup pertemuan kita pada hari ini kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Salam sehat mental semua ya. Baik, Bu. Baik.